Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang yang indah ini, marilah kita bersama-sama menggemahkan di dalam nyawa, menggemahkan di dalam jiwa, menggemahkan di dalam hati, menggemahkan di dalam roh, dan menggemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di siang yang indah ini, dumadaan atau tiba-tiba hati diperintahkan untuk membuat video bertepatan saat di kota Malang. Tiba-tiba uripe Allah mengutus buat video. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajian kami beri judul yaitu Suara Tuhan. Suara Tuhan dan suara Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita bisa mendengarkan suara Tuhan sementara di dalam hati kita suara-suara yang terdengar masih suara iblis dan setan? Bagaimanakah mungkin kita bisa menyimak suara Tuhan sementara di dalam hati kita yang ada masih ambisi-ambisi hawa nafsu kita di hati kita? Manalah mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan sementara pendengaran masih hak milik diri manusia kita. Maka suara Tuhan, maka firman Tuhan, maka petunjuk Tuhan, maka hidayah Tuhan hanyalah teraplikasi lewat angan-angan saja, lewat imajinasi saja, sebatas kepahaman hawa nafsu di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mendengar suara Tuhan, untuk teraplikasinya suara Tuhan di benak hati kita, suara siapa yang menonjol di dalam hati kita? Tentunya kita tahu sendiri siapa yang jadi Tuhan di dalam hati kita, siapa yang wujud di dalam hati kita.
siapa yang hidup di hati kita, dan siapa yang berkuasa di hati kita, serta yang berkuasa atas kehidupan dan badan serta telinga dohiriah ini. Maka semua pendengaran adalah pendengaran iblis dan setan. Semua pendengaran hanyalah pendengaran hawa nafsu kita sendiri saja. Karena kita yang jadi Tuhannya diri. Jadi bagaimanakah cara mendengar suara Tuhan? Bagaimanakah caranya membedakan antara suara hati yang di dalam hati ini suara Tuhan atau masih suara manusianya? Bagaimanakah cara membedakannya? Cara membedakannya gampang sekali. Bila yang ada di dalam hati kita masih diri manusia kita, selamanya sampai kapanpun kita tak akan pernah bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara hawa nafsu. Karena yang jadi Tuhan masih hawa nafsu kita, pasti yang berkuasa dan menguasai pendengaran di dalamnya, ya pendengarannya hawa nafsu. Pasti jatuh ke dalam lubang hawa nafsu kita sendiri, apapun yang diperdengarkannya selama ini. Jadi cara membedakannya sangat simpel, tergantung manusianya masih ada ataukah manusianya sudah dibaiat. Manusianya masih hidup ataukah manusianya sudah mati. Jika manusianya masih hidup, maka selamanya takkan pernah bisa mendengarkan firman-firman Tuhan. Jika manusianya masih merasa hidup, merasa berkuasa atas dirinya sendiri, maka selamanya ia akan tuli dari firman-firman Tuhan. Yang ia dengar, yang kita dengar selama ini hanyalah suara-suara iblis dan setan yang mengarah kepada kepentingan urusan dunia saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan untuk mengkaji bagaimana merasakan suara Tuhan, marilah kita hening-heningkan dulu pendengaran kita. Marilah kita hening-heningkan dulu perasaan kita. Marilah kita hening-heningkan dulu kewujudan kehidupan diri manusia kita, agar nyata suara Tuhan di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Silahkan. Sambil mengheningkan cipta, mohon sambil mendengarkan kajian ini. Di dalam mengheningkan cipta atau bertapa, bila disyariatkan, ya diam-diamnya badan. Meskipun hati berontak ke sana kemari, tapi badannya diam. Itu bertapa, itu mengheningkan, itu wusul, itu zuhud secara syariat. Badannya diam di dalam sholat, tapi hatinya ginjal-ginjal, hatinya kemana-mana. Akan tetapi di sini kebalikannya. Meskipun kita bergerak ke sana kemari, meskipun pandangan kita ke sana kemari, meskipun pendengaran kita ke sana kemari, meskipun isi hati kita ke sana dan kemari, tapi dalam hati kita
tetap hening dari diri manusianya. Bedanya demikian. Dengan hening, dengan bertapa secara syariat. Jika bertapa secara syariat, ya badannya yang diam, tapi hatinya ramai. Akan tetapi bertapa secara hakikat makrifatnya, meskipun kelihatannya dohirnya ramai, syariatnya ramai, tapi hatinya hening di dalam tali Allah, hening di dalam hablu minallah, hening di dalam pergerakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk menyaksikan, untuk merealisasikan suara Tuhan itu adalah, maka kembalilah dahulu ke alam kesejatian diri manusia kita yang tuli. Kembalilah ke alam kesejatian manusianya dahulu yang buta. Kembali kepada kesejatian manusianya dahulu yang bisu. Kembali kepada kesejatian manusianya dahulu yang mati. Bila mati, bila tuli, bila buta, bila bodoh, bila bisu, sudah kita pegang kembali sebagai hakikat sejati sifat diri manusia kita, maka nyatalah suara Allah, maka nyatalah suara Tuhan itu yang ada di mana-mana dan takkan pergi kemana-mana. Suara Tuhan meliputi langit dan bumi. Suara Tuhan meliputi segala sesuatu. Bunyi apapun, bunyi motor, bunyi mobil, bunyi manusia, bunyi tumbuh-tumbuhan yang bergoyang-goyang, bunyi hayawan, semua itu adalah suara Tuhan. Bila yang ada di dalam hati kita hanya Tuhan. Tapi bila yang ada di dalam hati kita masih kewujudan diri manusia kita yang menjadi Tuhan, maka suara-suara yang kita dengarkan bukan suara Tuhan, tapi suara makhluk. Ada suaranya burung, ada suaranya kuda, ada suaranya babi, ada suaranya harimau, ada suaranya manusia, ada suaranya manusia sedang mengaji, ada suaranya manusia sedang bernyanyi, ada suaranya berbagai macam suara-suara yang kita perdengarkan. Kenapa? Karena yang mendengarkan masih makhluk. Jadi yang terdengar ya juga makhluk. Karena semuanya sesuai hatinya. Bila hatinya yang ada hanyalah kewujudan makhluk, maka yang nampak ya makhluk. Namun bila di dalam hatinya diri manusianya rela, ridho, kembali kepada kemakhlukannya yang tak bisa apa-apa, maka nyatalah sang dalang dengan segala firman dan dengan segala pergerakannya. Jadi untuk merealisasikan suara Tuhan itu manusianya wajib mati dulu. Jadi sama dengan bagaimana caranya bersyahadat, jadi sama bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berzakat, bagaimana caranya berpuasa, dan bagaimana caranya berhaji secara yang sesungguh-sungguhnya melewati pintu rukun iman dulu. Bila iman kita kepada Allah sudah terlaksana, bila iman kita kepada Allah sudah nyata, yakni menyaksikan langsung Allah, maka itulah iman yang pertama. Iman yang kedua, iman kepada malaikat.
Ketika kita sudah bisa menyaksikan seluruh malaikat yang 10 itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan dan tugas-tugasnya, bila kita sudah menyaksikan dengan gamblang dan nyata, maka itulah yang dikatakan iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Siapakah kitab-kitab Allah itu? Bila kita sudah berada di dalam kitabullah, yakni kitab-kitabnya Allah, al-insanu sirri wa anasiruhu. Jadi tiap-tiap diri manusia itulah kitab-kitabnya Allah. Jadi tiap-tiap diri manusia itulah rahasia-rahasia Allah. Itulah rukun iman yang ketiga. Bila sudah teraplikasi rukun iman yang keempat, yakni beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maknanya diri kita sudah tidak menjadi Rasulnya hawa nafsu kita lagi, melainkan berbaiat, pindah, berani mati, pindah, hijrah kepada Allah. Itulah yang dimaksud Rasulullah. Jadi sudah terbebas dari utusan-utusan hawa nafsunya, bebas dari kerasulan hawa nafsunya, bebas dari pesuruh hawa nafsunya. Itulah iman kepada Rasul Allah, yakni masing-masing diri manusia itu adalah Rasulullah, dihidupi Allah, digerakkan Allah. Itulah kepahaman atau aplikasi yang terjadi di dalam benak hati orang-orang yang sudah berbaiat. Itulah iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yakni hari kiamat atau hari akhir itulah pintu baiat kematian manusia. Setelah manusianya mati, maka Allah berfirman, siapakah Tuhan yang selain aku, kata Allah. Hanya Allah yang ada. Kemudian iman kepada rukun iman yang keenam, yakni qada dan qadar. Ketika itu setelah kematian manusianya, maka bangkitlah hari kebangkitan. Bangkit apanya? Bukan bangkit badannya, tapi bangkit kesadaran jiwanya di dalam bertuhan. Bangkit apanya? Bangkit lillahi ta'alanya, dari linafsi, dari alam yang fana, alam yang rusak, pindah hijrah kepada lillahi ta'ala, pindah hijrah kepada alam baka. Itulah iman yang enam yang wajib kita saksikan. Setelah tersaksikan semua rukun iman itu di dalam hati kita, maka saat itulah kita menjadi mu'allaf, yakni pindah Tuhan yang dulu yang jadi Tuhan manusianya, kini yang jadi Tuhan Allahnya. Dulu manusianya menjaga Tuhan, kini manusianya yang dijaga Allah. Jadi siapa yang menyaksikan dan yang disaksikan di dalam rukun Islam persyahadatan itu, yang menyaksikan dan yang disaksikan tak lain dan tak bukan ya uripe Allah dewe. Ketika manusia sudah tak mampu lagi menyaksikan dirinya, apalagi menyaksikan Tuhannya, itulah makna hakikat syahadat itu. Bila sudah demikian, sholat, zakat, puasa, haji sudah terangkum dalam kesatuan rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima, jadi ahad, jadi esa. Itulah agama Tuhan alam semesta ini. Itulah agama Sang Maha Mendengar. Ketika sudah demikian, maka pendengaranmu, penglihatanmu, rasa-rasamu tiada lain hanyalah
La ilaha illallah. Itulah suara Tuhan. Jadi sejatinya bila manusianya sudah tak bersuara lagi, yakni mati. Bila manusianya sudah ketemu dengan sifat sejati diri manusianya yang tuli, yang bisu, maka nyatalah suara Tuhan, suara Allah. Itulah yang dimaksud firman Allah. Jadi firman Allah itu sebenarnya bukan di kitab-kitab yang tertulis itu. Itu kan firman-firmanan. Seolah-olah firman, tapi anggapan kita selama ini hanyalah dongeng-dongeng lapuk belaka yang tak ada artinya sedikit pun di dalam hati kita. Cuma hanyalah formalitas-formalitas di dalam beragama saja. Akan tetapi selama ini kita buta ayat-ayat Allah, buta suara-suara Allah yang ada di dalam hati kita. Jadi inilah yang dimaksud ayat-ayat Allah itu. Ketika kita duduk, inilah ayat-ayat Allah. Ketika kita mendengarkan suara apapun, suara angin, suara air, dan suara apapun, semua itu suara uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, takkan pernah ada suara-suara. Bila tak ada uripe Allah, maka tak akan muncul segala sesuatu atas pandangan mata kita. Bila tak ada uripe Allah, maka takkan pernah ada rasa-rasa yang dirasakan oleh hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua memahami kajian yang berjudul Suara Tuhan ini, suara Allah ini, suara Sang Pencipta ini, agar kita kelak ketika saat syakaratul maut kita tidak enggan-enggan melepaskan hidup dan badan kepada Allah, agar tak sakit di dalam syakaratul maut kita. Maka persiapkan sejak sedini mungkin untuk meraih husnul khotimah. Bukan nanti husnul khotimah diraih, sekarang juga pun harus pegang tongkat husnul khotimah. Supaya apa? Supaya tahu kapan kita matinya. Bila kita tak memegang tongkat husnul khotimah di dalam baiat, maka kita takkan pernah tahu kapan kita mati. Wong manusianya masih belum mau mati. Wong manusianya masih cinta kepada kehidupan hawa nafsunya, cinta kepada dunianya, ya tak mau mati. Bagaimana mungkin manusia bisa tahu kematiannya sementara manusianya masih takut mati? Jadi hanyalah manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya yang tahu kapan kematiannya itu terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga saudara-saudaraku kita semua jemaah uripe Allah senantiasa diberikan kepahaman, senantiasa diberikan hidayah, tuntunan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, yakni salawat zalimin daf'ul bala, agar tidak zalim lagi hati kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Wa
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.